Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita langsung ke Mas Heru lah. Mas Heru, tanggapi dong tadi pernyataan dari 03 dan dari 01 dan juga 02. Ya, pertama saya menikmati posisi ini. Ya, karena ini memang bukan lomba banyak-banyakan bicara. Ya, saya di sini menyampaikan pesan. Kan? Nah, kembali ke bansos. Ya, saya rasa bukan bansos yang disalahkan. Ya kan, bansos ya jalan terus. Dan memang harus dijalankan. Persoalannya personifikasi terhadap bansos ini jadi persoalan. Makanya dari awal saya usulkan ya sebaiknya memang jaga jarak gitu. Jangan beliau sendiri yang menjalankan itu. Ini kan bicara personifikasinya kan. Nah, makanya jangan sampai terjadi kalau personifikasi. Kebijakannya misalnya bagaimana? Kebijakan bansos bagus dong, harus jalan terus. Buat Mas Ganjar ya bansos ini pasti akan dilanjutkan. Pasti ditambahkan, dilanjutkan, dan pasti tepat sasaran. Bukan cuma dilanjutkan, ditambahkan, dan pasti tepat sasaran. Artinya program bansos ini adalah program yang bagus dan harus Tapi Anda melihat ada yang janggal juga nggak seperti yang dikatakan Mas Pipin, biasanya bansos itu di November. Kok ini kali ini BLT nanti di Februari? Nah, itu namanya politik bansos kan. Nah, kalau kayak seperti itu yang nggak boleh dilakukan. Bansos tidak untuk dipolitisasi atau dipersonifikasi. Makanya harus dibuat pembatasan yang jelas antara bansos sama yang memberikan bansos. Sehingga masyarakat umum tahu bahwa bansos ini adalah program negara pada masyarakatnya. Gitu. Tapi kalau usul Anda tadi dikembalikan kepada kementeriannya, bukankah kementerian yang terkait dengan sosial ini juga ya berasal juga dari partai politik juga kan Mas Heru? Tapi kan menteri teknis, ya kan? Dan nggak ada hubungan dengan menteri ini. Si menteri ini kan anak, sama saja. Menteri ini personifikasi juga ujungnya. Menteri ini anaknya kan nggak nyalek, jadi calon apapun kan. Jadi nggak ada. Tapi partainya mendukung calon. Partainya iya, tapi kan nggak. Ini kan kita bicara personifikasi, bukan partaisasi. Ya kan. Nah, jadi sekarang jadi persoalan di sini adalah persepsi yang muncul di publik ya terhadap Pak Jokowi sebagai presiden. Ya kan, yang melakukan tanya ke sana, jangan ke mana. Jangan bicara sana soalnya. Persepsi publik ya terhadap publik umum kan, bahwa presiden yang putranya sedang maju ya, kemudian dia melakukan pembagian bansos ini. Makanya dari awal sekali lagi ini bagi jarak, buat jarak antara itu gitu. Sebelum ke bansosnya nggak salah loh, bansosnya harus jalan terus. Mas Heru tadi juga pernyataan Mas jangan bansosnya dibatalkan. Boleh ditanggapi. Katanya para pemilih kita ini cenderungnya kalau sudah menerima sesuatu rasanya ada nggak enak hati gitu. Jadi akhirnya memilih yang memberikan begitu. Justru itu tadi, memilih yang memberikan. Karena itu dipilihlah yang memberikan itu mereka yang tidak terlibat di dalam tidak terlibat di dalam pemilihan presiden ini gitu loh kan. Jadi kalau soal konflik kepentingan kami juga ada satu laporan di Bawaslu soal PKH, program Keluarga Harapan. Ya. Itu di bawah Kemensos, di mana SDM-nya menyimpulkan 3 jari dalam acara yang resmi. Nah, itu kan bagaimana? 3 jarinya? 3 jari pokoknya. Oke, tadi kayaknya kita fokus pada personifikasi, pada politisasi. Pertama soal personifikasi program-program ini. Kan sudah jelas, itu anggaran dari negara. Disepakati, didukung oleh semua partai yang sekarang mendukung. Jadi kalau ada bansos beredar, tinggal ngomong loh, itu saya yang ketok kok. Iya. Saya yang tapi pencairannya nggak Februari juga dong. Lalu ya kan, presiden itu siapa? Eksekutif. Eksekutif kan mitra, ya kan diawasi oleh legislatif. Di legislatif ada juga kok partai-partai pendukung paslon lain. Sekarang masa sidang loh Mas. 3 minggu ke depan masih ada 2 minggu masa sidang. Ada nggak suara seperti ini di parlemen? Saya bertanya gitu kan. Di parlemen ada nggak komisi-komisi terkait menyatakan rapat ya kan, memanggil menteri, memanggil presiden. Bansosnya nggak masalah, tinggal yang memberikannya saja, jangan artinya kita juga mengedukasi publik dalam konteks apa? Kita ini bernegara ya kan konsekuen. Kalau di DPR kita persoalkan, kita panggil ya, ada berbagai macam instrumen untuk mengontrol yang namanya eksekutif ini. Silakan dilaksanakan saja. Ini kan makanya negara hukum kita, negara kita ini udah lengkap. Semua perangkatnya ada, tinggal digunakan. Nggak ngapain kita berkelahi, ya tegang-tegangan, debat kusir seperti ini. Oke, Mas Pipin, sudah ada kok perangkatnya semuanya bisa digunakan. Perangkat yang ada. Kembalikan PKS sudah menggunakan itu. Tapi kan PKS cuma 8%.
Loh, di DPR. kan ada PKB, ada Nasdem. PDIP Ya kan Perjuangan. sejak awal memang kami sejak awal sudah mencurigai bahwa ini akan terjadi politisasi bansos. Apalagi bulan Februari. Mohon maaf di DPR itu tidak menentukan kapan bansos dicairkan. Ya. Waktu itu eksekutif yang menentukan. Saya bulan Februari ini memang kepentingan Tetap aja eksekutif. Yang dimaksud oleh Bang Habib dipertanyakan justru di DPR. Betul, itu PDI dipertanyakan sama Perjuangan. oleh PKS kan? Oleh kami. Saya harus menanyakan Memang PKS sudah dulu. dipertanyakan juga yang oleh PKS. kedua, kalau kita mau fair, Ya. contoh pembagian bansos seperti di DKI Jakarta. Semua bantuan bansos dikemas dengan bahwa bantuan ini adalah pakai dana APBD dari uang rakyat. Ya. Tidak ada mengatakan bahwa ini bansos dari Pak Anies Presiden. Baswedan dan Anies. sebagainya Sampai gitu. lupa capres. Itu pembodohan. Itulah yang membedakan seorang pemimpin yang punya etika, yang punya integritas, punya kredibilitas dengan orang yang mengklaim bahwa seakan-akan bansos ini milik pribadi, uang pribadi, seakan-akan kita punya raja yang punya harta banyak kemudian dibagi-bagikan. Dan Padahal masyarakat bansos itu pun uang akhirnya rakyat. ada rasa nggak enak juga. Jadi DKI nggak ada Tidak terus kayak memilih. gitu-gitu ya? Betul, dan Dapil DKI ada. rakyat ini harus katakan di bansos di DKI itu lebih banyak, mohon maaf, dibandingkan di daerah lain. Ya. Saya katakan di Purwakarta, Karawang, Bekasi, dapil saya tidak sebanyak di DKI yang menerima bansos itu. Jumlah yang penerima banyak dan nilai jumlahnya lebih banyak. Oke. Tapi tidak ada klaim satupun Jadi dari Pak harus Anies gimana Baswedan. Mas Pipin? Harus gimana berarti? Ya sebetulnya kalaupun sekarang misalnya mau dibagikan, oke, misalnya tetap bulan Februari misalnya, ya kan? Karena memang apa? Lapangan pekerjaan susah, Ya, sembako masyarakat mahal. butuh- Saya mohon butuh maaf, bansos, hampir 10 BLT. tahun Pak Jokowi, apa sih yang dirasakan oleh masyarakat saat ini? Sembako mahal, telur dulu hanya 19.000, sekarang 30.000. Kemudian lapangan pekerjaan susah, pengangguran banyak Ya. saat ini. BPJS banyak yang nunggak 15 juta. Orang menunggak BPJS saat ini sehingga susah untuk berobat. Oke. Kalau mau berobat harus bayar dulu tunggakannya. Ya. Saya kira inilah fenomena ketika rakyat saat ini membutuhkan uang, ya memang logikanya saat ini dikucurkanlah bansos. Dalam petik memang untuk menyogok rakyat. Inilah yang saya khawatirkan, bahwa rakyat, mudah-mudahan saya kira rakyat juga cerdas. Oke. Yang nonton di TV One juga cerdas-cerdas. Oke. Mari kita cerdaskan bahwa bansos itu uang rakyat, Ya. diberikan kepada rakyat, bukan orang Sepakat. pribadi, Oke. bukan uangnya Pak Jokowi, Sepakat. bukan uangnya Baik. para pendukungnya Oke. Sepakat. Pak Habibur Rahman. Lagi dong. Kurang dong. kurang bombastis. Oke, tapi semoga PKS juga bisa mengajak PKB Bukan, dan memang Nasdem rakyat, untuk bos, mulai bos, mempertanyakan bos, di DPR. bos. Saya kira Bos, itu bos. Ya, ya. Jangan rendahkan. Sebentar, Bang. Jangan. Mekanisme pemberian bansos ini kan mesti ada, Iya. yang tidak melibatkan Pihak-pihak kalau perlu, tidak manapun melibatkan yang- orang-orang lah, Iya, tidak melibatkan presiden, tidak melibatkan menteri, kalau mau fair. Oke. Ikuti saja mekanismenya jalan. Mungkin Ya. bisa ditanyakan ke PDI Perjuangan yang ada di partai pengusung Anda juga itu. Nanti kan? kita tanyakan. Ya, tapi maksud saya, seharusnya ada mekanisme dan saya percaya ada mekanisme untuk mendistribusikan bansos itu dan menghindarkan personifikasi dan politisasi terhadap bansos. Nggak, makanya jangan asal Harusnya ketok-ketok ada. juga gitu loh. Iya kan, Ya. jangan asal ketok-ketok aja gitu ibaratnya. Bang Habib, sebelum saya ke Ya. Mas Ipang. Ya betul, rakyat cerdas. Ya, rakyat lebih cerdas Bener dari kata Kang kita Pipin kok. ya? Bener, Oh, ya lebih udah, cerdas bener. dari Coba kita nih, semua. jalan di situ. Dia bisa membedakan kok, ya kan? Cocok. Ini anggarannya yang ngetok DPR kok. Ya. DPR ada semua partai politik kok, Oke. sehingga preferensi memilih saya nggak tergantung itu. Walaupun kan De ada- facto, Ya, oke. kepuasan terhadap Pak Jokowi tetaplah tinggi. Baik, oke. Oke. Mas Setelah Ipang, bansos diturunkan. Ya, itu merendahkan kecerdasan rakyat. terakhir Mas Ipang, menutup. Ya, penutupnya begini, kalau hasil survei Voxpol ya, ini baru jualan pagi nih. Jadi ketika mereka Hasil survei terkait dengan approval rate. tentang undecided, yang Oh, termasuk yang swing, termasuk yang belum menentukan pilihan kan, itu memang mereka menjatuhkan preferensi politik masih menunggu masa kampanye, penyampaian programatik, kinerja, prestasi dan seterusnya. Dan yang Oke. terakhir adalah ini yang menarik, Apa tuh? adalah menunggu bantuan uang dan barang dari yang Siapapun, masih. dari siapapun. Caleg apa Ya masuk siap. pemerintah? Artinya kalau caleg, Peserta kalau pemilu caleg berarti. bisa, presiden bisa, ya kan, kepala daerah bisa. Artinya yang memberi, maksudnya konteks. Kita terang-terangan mengatakan caleg memberi, emang boleh diatur dalam Makanya. undang gitu. Nah, loh. itu yang ditanya Itu di melanggar survei, loh justru iya. malah. Nah, itu Bisa. Maksudnya bantuan boleh. dari pemerintah Nah, atau gimana? itu menunggu uang dan barang. Itu kan maunya masyarakat maksud saya. Oh. Kalau diklaim itu tidak ada itu Mas Habib aja nggak bisa ngasih sembako hari ini kan. Iya, iya. Tapi kan yang namanya mereka menunggu uang dan barang itu menjadi alasan mereka untuk memilih gitu. Oh, Itu oke. problemnya. Iya. Nah, uang dan barang itu bisa tadi finishing tax, bisa tadi barang itu adalah bansos tadi yang dipersonifikasi itu. Jadi itu jadi dipolitisasi. pertimbangan juga untuk pemilih ternyata ya. Masih menunggu itu ya. Masih menunggu itu, sehingga itu yang menjadi preferensi mereka untuk memilih. Dan itu banyak, 38%. Baik, waktu kita sudah habis. Misalnya, kami misalnya mengatakan, kami misalnya
mempersoalkan bansos diturunkan di bulan Februari. Kemudian kampanye beredar bahwa kalau Anies menang maka bansos tidak akan dilanjutkan. Itu yang terjadi dilakukan. Padahal yang kita inginkan adalah bahwa kita harus fair bermain. Yang dibutuhkan rakyat itu bukan bansos. Satu adalah pekerjaan, yang kedua adalah yang dibutuhkan adalah pendidikan gratis. Tinggal rakyat menilai bahwa dia nggak suka memberikan bansos kepada rakyat. Oh gitu. Dan Oh ya udah. saya kira fasilitas itu yang Baik. Ya betul. Baik. Oke. Ya. Oke, Kasih nilai. terima kasih. Jadi Bapak-bapak. jangan ada bansos nanti kalau mereka berkuasa. Masih paham. Seru obrolan pagi hari ini ya. Ya, lumayan agak membuka mata kita.